Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, informasi, pendidikan, dan amaliyah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada para subscriber dan para penonton setia dari channel Media Edukasi dan Dakwah. Teriring doa jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluaskan rezeki kepada sahabat-sahabat sekalian. Dimudahkan segala urusannya, dimudahkan di dalam mencari nafkahnya, diberikan kebahagiaan dalam membina rumah tangganya, diberikan anak yang soleh-solehah, yang berbakti kepada orang tuanya, agama, bangsa, dan negara. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada sahabat sekalian yaitu tentang 10 keutamaan membaca sholawat Nabi Sahabat sekalian, bahwa membaca sholawat Nabi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ahzab ayat 56 Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Begitu kira-kira Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Itulah sahabat sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala saja bersolawat kepada Nabi. Apalagi kita sebagai umatnya yang nantinya di yaumil akhir, di yaumil mahsyar menanti-nanti syafaat beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, ketika kita membaca sholawat itu ada 10 keutamaan ketika kita membaca sholawat. Yang pertama, setiap kali kita bersolawat itu diganjar 10 sholawat. Kita membaca 1 kali sholawat itu diganjar dengan 10 sholawat. Setiap kali seorang hamba mengucapkan sholawat 1 kali pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 sholawat. Luar biasa Ternyata kita luar biasa. Kita membaca sholawat 1 kali itu ganjarannya diberikan pahala 10 sholawat Yang kedua, keutamaan yang kedua, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah janji Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Barang siapa yang mengamalkan sholat, maka akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala Yang ketiga, keutamaan yang ketiga, mendapatkan kedudukan paling tinggi di surga. Barang siapa yang banyak membaca sholawat, di surga nanti kedudukannya paling tinggi Dan yang keempatnya terbebas dari api neraka dan sifat munafik Dijauhkan dari api neraka melalui perantara bersolawat Allah membuka pintu rahmat dan keselamatan, menjadikan sebagai perisai dari siksa api neraka yang sangat pedih. Jadi ketika membaca sholawat itu ternyata akan menjadi benteng kita, perisai kita dari api neraka nantinya. Masya Allah, tabarakallah
Kemudian yang kelima, memperoleh kedudukan tertinggi di sisi Rasulullah SAW pada hari kiamat. Ya, jadi orang yang bersolawat itu nantinya akan memperoleh kedudukan yang paling tinggi di sisi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keenamnya, sebagai pelebur atas dosa-dosanya. Ini membaca solawat saja menjadi pelebur bagi dosa-dosanya, ya. Solawat menjadi jembatan pengampunan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus segala kesalahan dan kealpaan. Nah ini ya, ini adalah keutamaan baca selawat yang keenam. Adapun yang ketujuhnya adalah doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa apapun ketika diawali dengan membaca selawat itu mustajab, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap doa-doanya yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap salawat yang diucapkannya membawa keikhlasan dan harapan, karena itu menjadi penambah kekuatan. Nah ini sahabat sekalian. Ya, ini yang ketujuh. Yang kedelapannya, dipenuhi setiap keinginan dan hajatannya. Apapun hajatnya, apapun keinginannya, kalau orang yang senantiasa membaca salawat, ya, akan senantiasa dipenuhi, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersolawatlah sahabat sekalian, ya, bersolawatlah. Kemudian keutamaan yang ke-9 adalah ditinggikan derajatnya dan dihapus ke setiap keburukannya, ya. Bahwasanya setiap orang yang membaca sholawat Nabi akan diangkat derajatnya. Lebih daripada itu, setiap kali ia melafalkan sholawat, maka setiap keburukan yang pernah dilakukannya akan dihapus. Nah itu, setiap kita melafalkan sholawat, maka setiap keburukan yang pernah kita lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah itu sahabat sekalian, ya. Dan yang ke-10-nya adalah meraih pertolongan paling agung atau syafaat, ya, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini yang paling agung ketika nanti di Yaumil Mahsyar, ya, itu akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian selawatnya apa saja? Selawatnya apa saja boleh namanya selawat Nabi. Ada salawat yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga dengan salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, itu lebih bagus. Kenapa? Salawat Jibril itu, ya, itu di samping kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyanjung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga apa yang kita inginkan dikabulkan. Kita minta uang dikabulkan, ya. Orang yang senantiasa membaca sholawat Jibril, ya, walaupun kita tidak minta uang, tapi uang akan datang secara tiba-tiba. Uang akan datang secara tidak disangka-sangka, ya. Oleh sebab itu, bacalah dengan istiqomah sholawat Jibril, ya. Sholawat Jibril, ya, sahabat sekalian, ya. Diistiqomahkan membaca sholawat Jibril. Minimal sehari itu 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ketika kita membaca sholawat Jibril, ya, maka 1000 faedah, ya, akan ada di sholawat Jibril itu. Mau kita ingin punya rumah, mau kita ingin punya mobil mewah, mau kita ingin berkelimpang harta, ya, mau kita ingin lunas hutang-hutangnya, ya, semuanya akan tercukupi dengan menggunakan sholawat Jibril, ya. Lakukan sholawat Jibril sahabat sekalian, minimal sehari 1000 kali. Syukur-syukur bisa 2000 atau 5000 kali, ya. Kalau bisa 5000 kali lebih bagus, karena setiap selesai sholat fardu, ya, 1000 kali, ya. Maka sangat dahsyat, sangat mustajab sekali sahabat sekalian, ya. Nah itulah sahabat sekalian 10 keutamaan membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak menjadi pengikutnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wa a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.